Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian, berjumpa kembali di podcast Laksana. Perkenalkan, saya Putri Maulidina Syafikah. Dan saya, Gafan Libertus, sebagai host podcast Laksana akan membawa acara ini sampai dengan selesai. Pada kesempatan yang baik ini, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Komandan Kodim 0317 Tanjung Balai Karimun, Letnan Kolonel Infantri Ida Bagus Putu Mutida. Kami mengucapkan selamat datang kepada Pak Dandim. Gimana kabarnya, Pak? Baik. Syukur. Dan pada episode istimewa ini, kita akan mengangkat topik dengan nama Penerimaan Calon Taruna Akademi tahun 2025. Jadi Put, mumpung ada Bapak Dandim di sini, apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan? Putri penasaran nih Pak, apa sih Akademi TNI dan bagaimana sistem pembelajaran yang ada di dalamnya? Boleh tolong Bapak jelaskan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan waktu untuk menjelaskan tentang pendaftaran calon TNI, terutama Akademi TNI ya. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu Akademi TNI. Jadi Akademi TNI itu satuan di bawah Mabes TNI, di mana terdapat ada 3 satuan pendidikan. Yang pertama itu di Akmil, Akademi Militer yang di Magelang. Kemudian yang kedua ada di AAL yang di Surabaya, dan yang ketiga AAU, Akademi Angkatan Udara yang di Jogja. Nah, 3 pendidikan dari sipil menuju ke militer pada tahap perwiranya ini di bawah Satuan Akademi TNI sekarang. Kalau dulu kan masing-masing pendidikan ini di bawah matranya masing-masing. Kayak Akmil dia di bawahnya Mabesat. Kalau sekarang jadi satu. Nah, di bawah Akademi TNI. Nah, tempatnya itu kalau di Akmil di Magelang sendiri. Kalau dulu semuanya jadi satu, termasuk Akpol. Akpol kan tempatnya di Semarang. Itu namanya dulu Akabri. Jadi setahun itu dia pendidikan bareng-bareng di Akmil, setelah itu baru balik ke matranya masing-masing. Nah, sambil kita jalan, ya kan, kalau kita hanya menjelaskan nanti nggak selesai nanti. Karena panjang sekali, apa itu Akademi TNI sangat panjang. Tapi sambil kita adik-adik tanya aja, sambil berjalan apa, saya akan jelaskan mulai pelan-pelan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan bahasa saya. Oke. Lanjut. Oh iya Pak, Panu mau nanya Pak, apa saja manfaat atau kebanggaan yang akan didapatkan maupun Bapak rasakan setelah lulus dari Akademi TNI? Oke, pengalaman pribadi saya ya, semenjak saya daftar Akmil itu, dulu orang tua saya kan dari Angkatan Laut, dari pangkat bawah dia, dari Tamtama ya kan, dinasnya di Armatim di Surabaya. Kemudian setelah ibu saya meninggal, pindahlah tugas ke kampung di Bali, di Benoa. Di sana ada namanya Lantamal Benoa. Pada saat kami pindah ke Bali, tidak lama bapak saya meninggal. Jadi saya waktu itu masih yatim piatu lah, masih kelas 6 SD mau ke SMP. Nah, saya sendiri yang merupakan anak dari anggota TNI, itu aja dulu kita nggak tahu apa itu Akmil, AAL, AAU. Dulu hanya tahu namanya Secaba, Sekolah Calon Bintara, Secata, Sekolah Calon Tamtama. Jadi hanya tahu itu, tapi tidak tahu itu apa itu Akmil. Tapi kalau kayak IPDN, dulu kan STPDN namanya. Kemudian STAN, sekolah-sekolah gratis lah zaman itu kan, supaya kita bisa kerja, kita malah lebih paham. Nah, pada saat itu kita masih belum begitu mengenal baik sekali itu apa itu Akmil gitu. Ya. Lalu Pak, apa saja tahapan seleksi yang nantinya akan dilalui calon taruna ini Pak? Bisa Bapak jelaskan tahapan seleksinya? Tahapannya sangat panjang. Jadi kalau pengalaman saya, kalau dengan sekarang yang pasti beda ya kan. Kalau zaman saya dulu, kita pendaftarannya sudah pisah ya kan. Dulu masih Akabri, kemudian pisah ke masing-masing matra. Saya memilih ke Angkatan Darat karena waktu saya mau masuk ke Akademi Angkatan Laut,
dia tempat pendaftarannya paling dekat di Banyuwangi. Nah, dengan kondisi saya yang tidak memungkinkan ya kan, namanya anak yatim ya kan, entah kita nanti mau tinggal di mana, karena pendaftarannya kan lama itu. Mulai kita mendaftar, jadi saya jelaskan pada saat saya mendaftar dulu kan belum ada online, kalau sekarang kan udah online dulu. Jadi langsung kita menuju ke Agendam. Agendam ini balak yang di bawahnya Kodam yang mengurusi tentang rekrutmen tentara. Setelah kita daftar di sana nanti diberikanlah apa aja yang akan dipenuhi dalam segi administrasi. Kemudian kita dikumpulkan, disampaikan pentahapannya apa saja. Yang secara garis besar ya saya jelaskan. Yang pertama itu administrasi. Administrasi itu contoh kayak KTP, kalau mungkin adik-adik SMA itu mungkin belum cukup umur, dia belum ada KTP-nya, nanti ada namanya kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, ijazah SD, Berarti SMP. boleh Pak ya tanpa KTP? Boleh sambil berjalan, ya sambil berjalan. Karena kan nanti setelah, biasanya kayak zaman saya itu dia udah kelas 3 nih, namun kan umurnya kadang masih di bawah kan, belum punya KTP. Nah itu nanti sambil mengurus dia, sambil mengurus. Jadi pada saat udah agak 18 kan udah bisa buat KTP. Karena kan masuk di TNI itu dia batas umurnya tidak boleh lebih dari 22. Batas yang paling terendah adalah 18 tahun. 18 tahun itu dihitung pada waktu pendidikan dimulai. Nah kalau ini yang charter akademi TNI ini kan di brosurnya dimulai terhitung 1 Agustus 2025, berarti sudah mulai pendidikan. Pada saat waktu itu umur kita itu minimal 18 sampai 22 tahun. Nah itu sambil mengurus ijazah kan, masih yang kelas 3 ini kan masih ujian dia kan. Sambil mengurus itulah kita mendaftar. Nah itu seperti itu dia. Nanti kemudian setelah administrasi ada namanya tes jasmani. Jasmani ini ada semapta. Semapta itu dia lari, kalau satu keliling lingkaran yang ideal itu kan 400 meter dia. Iya Pak. Nah, kalau di kami itu di TNI semua sama, darat, laut, udara sama. Nggak tahu kalau yang polisi ya, saya rasa juga sama. Jadi minimal itu dia lari, kalau satu putaran 400 meter dia minimal 6 keliling. Ya, jadi 6 kali 4 berarti 24 ya kan, 2400 meter minimal. Kalau pingin bagus berarti harus lebih dari itu dia. Harus lebih dari 6 keliling. Itu lari, karena ada nilainya dia. Ada brosurnya, ada kategorinya. Kategori umur sekian sampai sekian, dia larinya sekian, nilainya sekian. Intinya jangan di bawah nilai 51. Kalau di bawah nilai 51 dia mati. Terus yang kedua ada sit up, push up, pull up, shuttle run. Nah mulai dari pull up itu dia maksimal nilai tinggi 100 itu 16 kali naik ke atas, restock ya kan, pull up. Paling rendah 7. Nah ini biasanya yang badan-badannya besar, tinggi, itu kendalanya di pull up itu, karena berat dia. Kalau yang badannya ringan ya kan, ya itu enak dia. Nah yang ini yang pull up, kemudian sit up-nya 43, push up-nya sama juga 43 nilai 100-nya, dan yang terakhir shuttle run. Nah shuttle run ini kan dia 3 kali keliling, tergantung masing-masing kebijakan ya. Kemarin sempat cuma 1 kali keliling, nanti dikali 3. Nah, kalau yang benar biasanya yang 3 kali keliling itu antara 17 sampai 22 detik itu pakai stopwatch dia. Nah setelah melaksanakan semapta A ini namanya, nanti ada namanya semapta B. Semapta B itu renang dia. Kalau pada saat tes masih tidak diperlukan, kalau sudah pendidikan kita diwajibkan gaya renangnya gaya dada. Nah, tapi kalau pada saat tes itu yang penting nyampe dulu 50 meter. Oh, berarti nggak ada waktunya ya Pak? Sebenarnya belum dipatok dia, karena kan intinya syaratnya lulus dulu ya kan, bisa sampai dia. Nah, jadi kalau dia renang sampai mau gaya bebas, gaya dada, gaya apapun yang bisa kalian pakai, yang penting sampai itu dinyatakan lulus dulu. Tapi nanti yang dipakai adalah gaya dada semuanya rata-rata. Nah, jadi bebas dia, masih tidak diwajibkan. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian bisa gaya dada, nilainya lebih bagus. Ini intinya renang ini dia lulus dia. Nah ini kemudian ini garjas ya kan, administrasi, garjas, kemudian nanti ada namanya tes akademis namanya. Tes akademis itu seperti pada saat kalian kayak di SMA itu,
ada PPKN, ya kan? Tertulis berarti ya Pak? Tertulis dia. Ada bahasa Inggris, ada IPA-nya, biologi segala macam. Nah ini yang akademis. Lanjut akademis nanti ada namanya MI. MI itu ada 2 metode. MI nanti yang secara tertulis itu mengisi dia biasanya tentang ideologi, wawasan kebangsaan, wawasan Nusantara, umum lah itu. Saya rasa mungkin paham ya kan, dasar negara kita apa, komponennya apa aja kan gitu. Nah kemudian setelah MI secara tertulis baru secara wawancara. Nanti diwawancara sama timnya, ditanya dari hasil jawaban yang sudah ditulis, ditanya lebih mendalam lagi. Kenapa seperti ini dan lain sebagainya. Nah setelah mental ideologi MI tadi saya bilang, baru ke tahap berikutnya psikologi. Nah psikologi pun ini yang memerlukan waktu agak lumayan panjang. Nah, biasanya disiapkan kalau kita dikasih tahu, biasanya dikasih tahu panitia nggak usah begadang, ya kan, nggak usah belajar, tidur yang nyenyak, jangan sampai kita malam-malam bangun, itu nanti berpengaruh. Ini pernah, artinya pelatih pernah sampaikan panitia, saya jalani sesuai dengan apa yang disampaikan panitia. Jadi kadang orang yang pingin ngebet gitu ya kan, belajar. Tapi kalau sebelum pelaksanaan tes dia konsul nggak apa-apa. Lebih bagus lagi kalau kalian mau konsul itu di Dispesiat sebenarnya yang di Bandung. Itu yang di bawah Angkatan Darat punya itu. Itu udah recommended lah namanya ya kan. Kalau di tempat lain kan belum tentu sama karena kan soal dari situ semua biasanya. Tapi kalau Akademi TNI nanti tinggal kebijakan dari masing-masing Panglima TNI ya kan. Nah, sebelum melaksanakan kalau bisa konsul. Kalau zaman saya kan tidak ada ya kan. Kita jalanin aja, ikutin aja apa penyampaian dari panitia. Istirahat. Karena pada saat besoknya mulai dari pagi sampai sore itu full dia waktu kalian dipakai. Otaknya yang dikuras dia. Jadi kita tes tertulis dan itu diberikan waktu dia. Ya, lembar pertama pakai stopwatch, lembar 2 stopwatch. Terakhir nanti dikasihkan namanya tes koran namanya. Tes koran itu ada 3 macam dia. Ada tambah-tambahan, ada pengurangan, ada perkalian. Biasanya untuk pemula semuanya tambahan. 6 tambah 7 tambah 3 tambah 8 nanti sama dengannya di sampingnya. Itu selembar koran. Itu minimal dia harus bisa kalau di jenjang akademi ya, level perwira ini soalnya ya. Itu minimal 1,5 dia. Kalau di bawah itu biasanya TMS tidak masuk, tidak memenuhi syarat namanya. Jadi di situ judulnya cuma 1, TMS atau MS gitu aja. Jadi kayak mana Pak biar bisa cepat menjawab tes koran pada tes? Khusus tes koran ini kan memang IQ-nya orang masing-masing beda. Namun bisa kita belajar. Ya kita beli, biasanya kan banyak tuh yang dijual atau di Google kan ada tuh. Tinggal kalian print pada saat kalian habis garjas latihan fisik ya kan. Ya. Nah pada saat lelah itulah, habis lelah kalian tes itu tes korannya. Jadi pada saat tubuh lemah kita coba tes fisik pikirannya. Nah di situ untuk meningkatkan psikonya kita, ya kan. Jadi pada saat pelaksanaan nanti supaya lebih meningkat. Nah di situ kita bisa ukur ya kan. Kita coba dengan waktu kita berapa menit ya. Karena satu ini biasanya diberikan waktu kalau nggak salah 1 menitnya itu 1 deret gitu biasanya. Kalau nggak salah 1 deretnya antara 20 sampai 30 soal ke bawah, ya kan. Nah, nanti tim panitianya itu, tim pesi itu udah bawa stopwatch dia. Ya, tet conteng coreng, tet conteng coreng. Nah, itu diberikan waktunya. Jadi minimalnya sampai mana tuh Pak biar nggak TMS? Minimal 1,5. Jadi 1 ya kan, dibalik lagi ada setengahnya. Yeah. Nah, minimal 1,5. Tapi rata-rata sih bisa, rata-rata kalau yang normal ya. Saya lihat jarang yang kurang dari situlah, jarang. Nah, itu saya lanjutkan lagi ya, setelah psikologi kemudian baru administrasi yang terakhir. Sebenarnya administrasi yang pertama kan belum bisa dilengkapi karena kalian kan masih, contoh kayak yang paling rendah ini yang masih sekolah kan. Nah, sambil menunggu nilai UN. Oh ya, jadi beda-beda Pak? Beda-beda, ini maksudnya tidak harus sekarang ini selesai, enggak, diberikan waktu. Jadi sambil kalian nanti selesai ujian, setelah keluar nilainya untuk melengkapi. Nah itu ada syaratnya kan, nilai UN-nya minimalnya berapa. Kalau zaman saya kan dia NEM namanya,
nilai evaluasi apa? Lupa lah saya. Cuman dulu kan namanya NEM minimal tuh zaman saya NEM-nya 41, sekian lah. Nah, itu minimal. Nah, setelah administrasi dilengkapi baru namanya Pantohir. Tes terakhirnya namanya ini. Yeah. Nah, ini di tingkat Panda itu ada nanti di tingkat Kodam dulu. Nah, setelah lulus di tingkat Kodam lanjut lagi nanti tingkat pusat. Nah, tingkat pusatnya ini tergantung dari tim penyelenggara panitianya. Makanya ada namanya Panda kan, panitia daerah sama panitia pusat, Panpus. Nah, di pusatnya itu nanti bisa dilaksanakan semua angkatan. Kalau yang sekarang kan 3 matra nih. Kalau dulu zaman saya cuma 1 matra, tapi dijadikan 1. Dijadikan 1 di Akmil. Jadi darat, laut, udara, masing-masing panitia masing-masing matra, namun dijadikan 1 nanti di Akmil kalau zaman saya. Jadi WRPing-nya di Akmil. Dites ulang seperti tadi yang saya sampaikan, mulai dari administrasi, garjas, kesehatan. Tadi yang lupa kesehatan ya. Yeah. Nah, yang paling riskan sekali itu adalah kesehatan. Nanti kesehatan ada kesehatan 1 sama kesehatan 2. Sambil lanjut nanti kita ya. Nah, kesehatan 1 seperti apa, kesehatan 2 seperti apa. Nah, setelah Pantohir itu ada namanya parade orang bilang. Jadi nanti berjajar, dicek nilainya. Semua orang itu udah punya nilai masing-masing, terdata dia. Ranking kesehatannya berapa, kan ada namanya stakes kalau di bidang kesehatan. Yeah. Stakes 1 tuh contohnya dia harus bagaimana, giginya harus utuh. Kalau udah hilang 1 itu udah larinya stakes 2. Kalau dia apalagi ada contohnya panu, kalau ini kan masih bisa dihilangkan ya kan, Yeah. bisa dengan waktu, artinya kalian masih diberikan kesempatan. Namun contoh kayak penyakit dalam itu, nah yang paling riskan jantung dan lain sebagainya, itu yang sama sekali tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena takutnya pada saat pendidikannya kan berat itu. Nanti dia kena, kan kasihan ya kan, merugikan ya kan. Nggak lulus tapi meninggal. Nah, itu harapannya itu seperti itu. Nah, sambil jalan boleh pertanyaan selanjutnya. Bapak kan alumni nih dari Akademi Militer. Iya. Bapak ada nggak tips dan juga trik untuk calon taruna gimana supaya lulus dan apakah proses seleksinya itu dipungut biaya, Pak? Ya. Kalau saya secara pribadi, pengalaman saya pribadi, kalau saya biar kalian percaya demi Tuhan ya, saya tidak pernah menggunakan biaya. Kalau saya cerita tadi kan, ya, anak yatim piatu, uang nggak ada, orang tua nggak ada ya kan, mau daftar ke AL aja jauh ke Banyuwangi, saya nggak bisa karena nggak ada dukungan ekonomi kan. Jadi saya daftar yang terdekat, Ajendam. Di Bali saya waktu itu kan, di Ajendam 9. Nah, dengan bermodalkan doa ya kan, usaha ya kan, terus bergaul. Saya intinya bergaul sama teman sesama kita WRPing ini, calon-calon ini. Nah, itu kita saling ngobrol karena di situ momennya itu banyak. Ada yang sudah sekali, 2 kali, 3 kali, ada yang sampai 4 kali zaman saya. Saya mendekatnya yang udah 4 kali. Kenapa? Saya mau ambil ilmunya. Nah, jawabannya adalah tip and trick tadi. Karena yang sudah 4 kali mengalami, udah 4 pengalaman dia tahu. Saya belajar dari dia. Namanya dulu teman saya namanya Piki Widikda. Sekarang udah meninggal kemarin kalau nggak salah kena jantung. Nah, belajar dari dia apa aja sih yang perlu kita siapkan gitu. Contoh pada saat administrasi dia akan buka itu sesuai dengan pengalaman dia. Oh, biasanya dia harus nilainya sekian. Terus kayak garjas kita harus latihannya seperti ini. Kayak contohnya kita tes kesehatan, apa aja yang perlu disiapkan gitu. Oh, kita nggak boleh merokok, terus nggak boleh ada tindikan, nggak boleh ada tato. Terus supaya bagus ini sering-sering minum air putih, buah yang sehat-sehat, biar badan daleman juga bagus. Nah, itu sambil berjalan kalau kita berbicara tip and trick, triknya panjang sekali. Saya punya podcast juga dengan mantan pacar ya kan, dulu mantan pacar, jadi kami podcast. Saya ingin memberikan tip and triknya kepada adik-adik saya supaya didengar di podcast ini, namanya Sabda Perwira ya. Kalau kalian cari di Spotify namanya Sabda Perwira, ada sudah rilis 3 atau 4 kali lah. Saya berikan triknya bagaimana aja untuk menghadapi tes ini. Karena kalau kita sampaikan sekarang nanti panjang ceritanya. Nah, yang kedua masalah gratis, memang benar-benar gratis, bisa kalian cek. Kalau ada yang memungut biaya itu namanya calo, dan itu sangat dilarang di TNI. Siapapun pemimpinnya di TNI
pasti akan sangat melarang. Memang tidak ada dibebankan biaya. Pada saat kalian mendaftar, pada saat kalian tes, tidak ada biaya. Ya, kecuali pada saat pendaftar kita menjalani tes ini kan kalau di daerah kan masih menggunakan uang masing-masing. Contohnya kayak kita makan masing-masing kan gitu. Tetapi kalau sudah tes pusat itu udah diasramakan dia, udah nggak boleh keluar kayak pesantren. Tapi didukung dia, makannya didukung, semuanya didukung. Baraknya ada, seandainya pun nggak lulus, diberikan uang BPD-nya. Uang BPD-nya besar pada saat zaman saya. Ya, jadi benar-benar ditanggung oleh negara dan itu ada anggarannya. Jadi jangan takut buat adik-adik kalau seandainya nanti ada yang mau mendaftar tiba-tiba ada yang nawarin nih. Itu pasti nggak jelas itu. Jangan dipercaya ya. Berarti itu penipuan, Pak. Itu penipuan. Bisa kalian laporkan itu. Ya, nanti di brosur online tuh kalau ada yang nggak jelas bisa ada nomor WA-nya, chatnya kan. Yeah. Nah, bisa dilaporkan. Nah, tujuan dari podcast ini seperti itu juga supaya nanti jangan dikira nanti masuk tentara bayar sekian, nggak ada. Salah paham jadinya, Pak ya? Iya, salah paham. Selama kalian memenuhi syarat, karena kan sistemnya sistem gugur. Begitu nggak lulus langsung hilang dia. Sisanya yang akan bertempur lagi ke tahap berikutnya. Nah, tidak ada biaya sama sekali yang dikenakan. Sama sekali tidak ada. Ya, kalau ada yang menawarin, biasanya kalau dari yang saya tahu ya, karena dia tidak memenuhi syarat itulah biasanya kita ngebom contohnya, paham ya kan? Yeah. Supaya bisa naik nilainya sebenarnya. Tapi itu pun kan sebenarnya nggak boleh juga sebenarnya. Kalau kalian pingin jujur-jujuran, kalian laporkan aja, ya, laporkan supaya TNI ke depan nih makin bagus. Jadi jangan sampai nanti mendidik orang-orang yang hasil korupsi, paham ya kan? Ya, karena Pak. nanti hasilnya juga korupsi, paham ya kan? Iya, Pak. Nah, itu tujuan kita. Ya, silakan lanjut lagi. Oh iya, Pak. Kan ini, Pak, bagaimana proses seleksi daerah dan pusat? Perbedaan daerah dan pusat itu apa, Pak? Serta apa tantangan terbesar bagi calon taruna? Iya. Seleksi di pusat dengan di daerah jelas berbeda. Kalau yang di daerah itu nanti diserahkan kepada pangkotama masing-masing. Jadi panitia daerah Wirping Catar Akademi TNI itu diserahkan kepada, contoh dalam hal ini Kodam 1 berarti Pangdam 1 sebagai ketua panitianya. Nanti ada wakilnya dan segala macam, ada sekretarisnya. Diolah oleh masing-masing kodam, direkrut, contohnya di Ajendam. Nanti direkrut sambil berjalan, yang menentukan, memutuskan nilainya segala macam, ya Panglima, Pangdam 1, contohnya di Kodam 1, contohnya di Medan. Nah, beliaulah yang bertanggung jawab atas semua nilai itu. Seandainya ada nilai yang mungkin dipertanyakan dari pusat, makanya beliau yang bertanggung jawab. Sangat berat beban beliau, karena kadang kan selaku pimpinan kita kan tidak semuanya tahu. Dari semua yang direkrut kan kita ada aja anggota kita yang nakal, paham ya kan? Iya, Pak. Saya rasa di semua instansi pasti ada lah, nggak ada yang namanya 100% murni lah kan. Nah, kadang untuk kita memimpin yang bagus belum tentu bagus, paham ya kan? Apa yang kita ingin buat kebijakan yang bagus belum tentu dianggap bagus, contohnya seperti itu. Nah, ya pada intinya semua pimpinan pada saat pelaksanaan tes itu murni dia, tidak ada ya menggunakan uang, terus benar-benar adil, jujur, ya kan, dan transparan. Jadi pada saat itu contohnya yang tidak bisa ditutupi ya, yang agak rahasia itu kan hanya MI sama psikologi, itu rahasia memang. Tapi kalau yang kayak Semapta itu, Garjas, itu tidak mungkin. Kan kalian sama-sama lari nih, ketahuan si A sama si B. Saya dengan teman saya larinya sekian, dia sekian, kan ada nilainya. Kalian bisa jumlahkan sendiri. Sekarang udah banyak aplikasi kayak Garjas itu kan, tinggal kalian masukkan umur kalian berapa, kalian larinya berapa, kan langsung nilainya ada itu. Dibagi 4, dirata-ratakan. Kalau renang masih belum ada nilainya, dia yang penting masih lulus saja. Nah itu, jadi pada intinya semua itu jelas intinya, nggak ada yang menyimpang kalau benar-benar kita laksanakan dengan baik. Itu. Oh, jadi Pak, kalau pada saat Garjas gitu kan lari itu kan minimal 6 putaran, Pak. Iya,
minimal. Kalau lebih itu kayak mana Pak caranya? Lebih bagus lagi. Tapi kalau kalian ingin meningkatkan kesemaptaan kalian namanya kan, meningkatkan nilai lari kita. Kalau saya dulu waktu saya pernah kursus perwira jasmani ya kan, ada namanya Suspajas. Kalau bintaranya namanya Susbajas di Bandung. 3-4 bulan lah zaman saya. Untuk meningkatkan kesemaptaan itu sangat berat sebenarnya. Namun benar-benar harus dengan fisik yang kuat. Jadi tiap hari itu pagi saya disuruh lari ya kan. Ada namanya lari interval training namanya. Interval training itu satu lingkaran kan 400 tuh. Yeah. Nanti kita secara bersamaan yang siswa-siswa ini disuruh lari satu lingkaran minimal 3 lingkaran dulu pemanasan ya kan. Lari pelan-pelan. Kemudian nanti baru interval training. Interval training ini disuruh lari cepat namanya, kalau di kami lari setan namanya kan. Nah, selama dia lari minggu pertama umpamanya nilainya 1 kali putaran dia 1 menit 50 detik contoh ya kan, diharapkan minggu depannya harus naik, harus nilainya lebih naik, maksudnya dari 1,5 harus minimal naik jadi 1,4 contohnya, jadi meningkat dia. Nah itu tiap hari kami dilatih seperti itu. Nah untuk siangnya sama lari, sorenya penguatan penguatan badan, contoh kayak restok, renang segala macam. Selama 3 bulan kami dibuat seperti itu, larinya stabil jadinya, paham ya nggak? Karena sering kita di interval training, jadi lari kita itu jadi stabil. Jadi lari langkah panjang, napas stabil. Kalau orang kan biasanya ngos-ngosan tuh, karena kurang latihan intinya sebenarnya. Tapi kalau dilatih seperti tadi yang interval training, nah sekarang kan banyak di tiap-tiap daerah ya, saya nggak mau menyebutkan, cuman intinya banyak yang kayak dikursuskan gitu loh, kayak diklat gitu, yang mau mendaftar, yuk yang mau ikut nanti dilatih gitu ya kan. Nah kayak seperti bimbel, itu. Kayak bimbel namanya, iya betul, kayak bimbel, nanti dibimbing dia. Nah itu kalau kita salah bimbingan juga hasilnya nggak bagus, tapi biasanya yang paham mengenai itu dia bimbing, itu hasilnya pasti meningkat dengan keikhlasan dan kekuatan kita masing-masing. Itu pasti nilainya bagus. Kalau udah dibimbel, saya rasa bukan dapat 6, minimal dia 8 ke atas nilainya. Lebih bagus lagi ya. Oke. Dan satu lagi Pak, kayak mana Pak caranya biar bisa pull up sampai 16 atau 18 gitu Pak? Sebenarnya untuk orang-orang yang tinggi kata Bapak kan susah itu kan. Sebenarnya simpel itu. Di kita ini kan manusia ini kan diberikan kekuatan ini kan setiap orang beda. Ada yang memang bibitnya, paham kan bibitnya. Oh dia orang kampung anak gunung, udah biasa dengan medan yang berat gitu. Dia lari pull up dia nyantai aja. Kayak contoh anak pulau dia kan, di sini kan pulauan kan. Dia udah biasa renang dia. Beda dengan yang anak gunung. Kalau anak gunung mungkin dia latih fisiknya yang kuat di darat, contohnya kayak dia lari apa segala macam, tapi kalau renang belum tentu bisa karena dia kan tidak ada fasilitas untuk renang, paling sungai kecil aja ya kan. Namun kalau orang pulau kan biasanya karena sungainya luas sudah biasa renang, itu dia biasanya renangnya bagus. Intinya satu ya, kalau kita latih setiap hari dengan proporsional secara bertahap, bertingkat dan berlanjut, pasti akan bagus hasilnya, pasti bagus. Kalau dengan fisik yang masih muda 17 tahun ke atas itu masih bagus. Beda dengan kalau sudah 40 tahun ke atas dia hanya bisa memelihara. Namun kalau 17 tahun ke atas itu dia bisa meningkatkan fisiknya dengan cara latihan tadi. Dilatih terus dengan diberikan makanan yang bergizi secara proporsional dan benar gitu. Itu intinya dilatih. Nah, ini masalah pull up ya. Iya, Pak. Nah, satu intinya kalau pengalaman yang saya pakai, saya kan lumayan juga 175 tinggi kan. Kalau saya pull up, saya tiap hari saya latihannya. Jadi kalau kamu tiap hari, pertama kita ngegantung dulu. Gantung, tahan sekuat-kuatnya. Kan itu biasanya nggak nyampe 1 menit pasti udah jatuh ya kan? Iya Pak. Karena berat sekali. Nah, tapi kalau dilaksanakan tiap hari ya kan, kalau ngegantungnya udah kuat, baru kita gantung setengah namanya. Nah, jadi sampai di dagu sini. Nah, ini dilatih terus. Nah, lama-lama barulah kita coba 1, 2, tiap hari, jangan putus. Minimal 1 kali absen, besok kan sehari kan bisa 3 kali nih kan. Pamannya pagi, bisa juga dilaksanakan siang atau sore kan gitu. Pamannya pagi hujan nggak bisa, ya bisa kan, bisa sorenya kan, contohnya seperti itu. Nggak ada waktu, paham ya kan? Pasti ada waktu. Yang penting dilaksanakan setiap hari.
semakin sering dilatih, semakin naik nilainya. Kalau zaman saya itu minimal dapat 13 kalau saya. Ya. Ya, minimal ya kan. Kalau 13 itu nilainya udah di atas rata-rata, karena kalau udah dapat 16 itu udah nilainya 100 dia. Ya kan? Nah, oke. Tadi kan Bapak bilang kalau sistem pendidikan di akademi itu kalau sudah sampai ke pusat itu kan diasramakan. Iya, betul. Nah, itu waktu asrama apakah tidak boleh dijenguk dan berapa lama durasinya biasanya, Pak? Zaman saya mendaftar itu mulai bulan Februari sampai Maret kalau nggak salah. Kalau yang ini dia tanggal 3 Maret sampai 17 April ya kan, biasanya sebulan. Nah, begitu pendaftaran, lulus ya kan, panitia daerah, nanti kan dari sekian orang yang disaring, saya kalau nggak salah Kodam 9 tuh ada sekitar 25 orang kami masuk ke pusatnya, kami diwerpingkan di Akademi Militer di Magelang. Di Magelang itu baraknya banyak sekali, itu bisa menampung 4 angkatan termasuk yang polisi. Satu desa itu luasnya, fasilitasnya pun lengkap. Di saat di dalam selama kurang lebih saya kalau nggak salah April, dari bulan Mei, Juni, Juli, 3 bulan tes di sana. Agustus sudah pendidikan kami, sudah mulai kalau nggak salah zaman saya tanggal 8 Agustus kalau nggak salah itu sudah pendidikan, sudah artinya berarti sudah terhitung jadi calon TNI namanya. Kalau kami capratar, calon prajurit taruna namanya. Nah, selama 3 bulan itu tidak boleh dijenguk sama sekali. Zaman kami udah nggak ada HP waktu itu ya. Jadi kami kabar pun nggak ada sama saudara. Terus supaya benar-benar transparan, tidak boleh diganggu gugat. Jadi tidak ada campur tangan dari orang lain. Karena kan yang mendaftar ini kan ribuan dia. Kalau mungkin di seluruh Indonesia itu jutaan mungkin. Rata-rata pingin masuk ke sana, ya kan? Jadi ada nggak Pak pengalaman terkesan Bapak pas pendidikan sebelum masuk jadi taruna? Kalau terkesan, rata-rata semuanya terkesan ya. Ya, satu letting saya kan 300 orang. Tapi saya yang keluaran itu 306, nambah 7 ya kan. Jadi satu meninggal karena renangnya nggak mampu, tenggelam waktu pada saat itu miss, ya kan. Jadi karena kakak kelas saya nggak lulus, 7 orang masuk ke letting saya, jadi 306 kan. Oh, berarti bisa nggak naik kelas gitu ya Pak? Oh, bisa. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Dia sama kayak SD, SMP, SMA, paham maksudnya? Jadi setiap tahun nanti ada kenaikan pangkat dan kenaikan kelasnya. Ya kan, dari tingkat 1 dari capratar tuh masih belum ada pangkat namanya. Nanti ada namanya pratar, prajurit taruna, masih belum nyambung dia. Kayak pisang, kayak roket dia. Iya. Besar chevronnya, ya kan? Nah, setelah nyambung itu namanya kopral, baru tingkat 1. Tingkat 2-nya nanti sersan, tambah 1 lagi strip, ya kan? Nah, tingkat 3-nya nanti sersan mayor. Kalau sekarang, zaman saya dulu sersan mayor taruna, kalau sekarang namanya serma datar, serma tutar. Sersan mayor taruna 2 taruna sama sersan mayor 1 taruna. Nah, bedanya zaman saya 3,5 tahun, sekarang 4 tahun. Sebenarnya nggak ada bedanya, sama sih, hanya dasar kecabangannya dijadikan 1 jadi 4 tahun yang 6 bulan itu. Iya. Gitu. Kalau berkesan selama itu ya kita selama 1 letting sama-sama pendidikan, karena ada senior junior, lebih berkesan dibandingkan pada saat kalian SMA SMP. Yang kalau diantara SD SMP SMA kan yang paling berkesan SMA pasti kan. Iya. Nah, ini lebih berkesan dari SMA. Ya, pada saat kalian masuk jadi siswa baru dipelonco sama senior, terus kalian jadi naik tingkat kelas 2, terus kalian yang jadi senior, ya sama seperti itu juga pendidikan yang kami alami di sana. Ada, ya pertama nggak mungkin langsung senior ya kan, pasti junior tingkat 1, nanti tingkat 2, kemudian saatnya kalian jadi senior, seperti itu juga sama. Ya. Jadi Pak, kalau tidak naik tingkat tuh dia ngulang lagi gitu Pak? Sebenarnya ya ngulang. Jadi contoh nih, dari tingkat 1 nggak naik ke tingkat 2, ya ditinggal temennya udah tingkat 2 nih. Dia masih tingkat 1? Dia masih tingkat 1. Berarti kan setahun lagi ngulang dia kan. Bayangkan kan. Kalau kayak gitu bisa dikeluarin dari ini nggak Pak? Kalau dikeluarin enggak, cuman ngulang dia kan. Cuman kan nggak enak, setahun aja nggak enak apalagi. Iya. Ya contohnya seperti itu artinya lah kan. Karena kan pendidikannya lumayan, menggunakan fisik, tenaga, waktu sayang kan.
seperti itu. Ya, itulah intinya. Lalu Pak, apakah ada kuota khusus untuk wilayah tertentu dalam penerimaan taruna? Itu sebenarnya kebijakan dari masing-masing pimpinan ya. Jadi contoh Kodam 1 Bukit Barisan, ada 4 provinsi dia. Sumut, Riau, Sumbar, Kepri, ya kan? Nah, contoh dengan Kodam Jaya kan Jakarta, hanya 1 provinsi, DKI kan. Dengan kodam-kodam lainnya ini, ya kan? Kodam 2 itu dia malah 5 provinsi, ya kan? Kalau yang di Jawa ideal kan 1 provinsi, 1 kodam. Pada intinya dari tiap-tiap wilayah itu mempunyai kebijakan masing-masing. Jadi ada kuotanya dia. Kayak saya di Bali zaman itu yang dikirim bisa aja lebih dari kuota, contohnya ya kan, untuk cadangan pamannya. Zaman saya 25 orang, tapi yang masuk hanya 7 orang. 7 orang pun 2-nya dari TN. Jadi TN ini prioritas, paham maksudnya? Dia kalau lulus ya berarti jatah kami berkurang, diambil TN ya kan, tinggal 5. Nah, contohnya seperti itu. Iya, kayak SMA taruna-taruna gitu, kenapa bisa Pak dapat kuota dari awal dia sekolah? Kalau menurut saya ya, sebenarnya TN ini dia memang spesial karena saya dulu juga pingin juga masuk TN dulu, cuman saya nggak pingin mengalaminya karena kalau kita di asrama kan nggak suka kan, lebih enak bebas kalau saya kan. Iya. Karena kalau TN dia di asrama kan. Zaman saya TN itu dia disubsidi, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bayar. Kok dulu disubsidi dan digaji. Uang sakunya kalau nggak salah besar pada saat itu. Kalau nggak salah 500 sampai 800 ribu per orang. Dan yang bisa masuk TN pun nggak sembarangan. Dia memang nilainya harus tinggi, semua nilai akademinya. Zaman saya pernah ngalami ikut tes, berat memang. Memang spesial berarti ya Pak? TN kalau saya lihat memang spesial, dia memang orang-orang pinter. Jadi pada saat kami sama-sama nih udah lulus kan, ada teman kami yang dari TN sama kami yang SMA umum gitu contohnya. Pada saat kita belajar, kalau kita dengerin ya kan, fokus, belum tentu bisa masuk itu ilmunya. Yang TN itu, mohon maaf ya, dia sambil tidur aja ditanya dia tahu. Itu bedanya TN sama yang biasa ini. Ya. Saya bukan melebih-lebihkan, tapi itu kenyataannya. Memang dia pintar. Jadi yang ngajar kami itu bukan hanya dari militer, ada dosen UGM yang ngajar sosiologi contohnya. Jadi kan ilmunya banyak di sana itu. 3,5 tahun, apalagi sekarang yang 4 tahun kan. Nanti dosen UGM itu datang sendiri, ya kan, ke kelas kami diajarkan ilmu-ilmu yang di luar militer itu, kayak statistik, kimia itu. Ya itu orang-orang luar, orang-orang dosen yang ngajar. Itu ada juga kuisnya atau ujiannya itu nggak sembarang karena ada nilainya. Oh, berarti dosennya bukan dari TNI aja, Pak? Iya, karena yang berkaitan dengan umum diambil dari sekolah dari universitas dia. Nah, itu dari kalau kita beda dengan teman kita yang TNI, memang jago dia. Jauh lah, dia terlatih. Dia dimasukkan ke sekolah itu memang dilatih untuk jadi orang pintar gitu. Bagus lah, IQ-nya bagus lah, ya. Tapi pas masuk di akademi susah nggak sih Pak ini pembelajarannya selain dari fisik? Sebenarnya enggak sih. Prinsip saya kan satu, semua sama. Selama dia bisa si A, kenapa kita tidak? Ya kan? Itu prinsipnya. Kan kita sama-sama manusia nih. Dia makan nasi, kita juga makan nasi. Kecuali dia makan roti ya kan? Ya. Bule, kita makan nasi. Mungkin beda fisiknya, tapi kita kan sama. Terus kita sama-sama pendidikan, sama-sama belajar, paham ya kan? Kalau kita sendiri kan gak enak rasanya nih, sama kayak kita sendiri diwawancara kan agak deg-degan juga kan. Tapi kalau kita sama-sama kita jalanin ya kan, susah senang. Nah, satu leting inilah kita kayak saudara. Nah, susah senang kita sama-sama saling bantu, satu barak ya kan. Ada mungkin contoh kita nggak punya duit, kita pinjam sama teman kan, pasti temennya bantulah kan, sama-sama kita dalam keadaan senasib sepenanggungan ya kan. Disitulah kita diseleksi. Gitu, seleksi alam namanya kan, sifat-sifat aslinya keluar, paham ya kan? Ada yang baik, orangnya itu akan baik dia, tapi kalau orangnya agak ya, tapi itu sifat alami lah. Pada intinya kita satu letting harus saling bantu lah. Nah itu, disitulah bagus suka dukanya. Ya. Lalu Pak, biasanya apa saja kesalahan fatal dan yang membuat calon taruna ini gugur dan apa yang sebaiknya dihindari Pak saat proses seleksi? Nah, pada saat sudah masuk jadi taruna nih ya. Nah, dengan seleksi saya nanti pisahkan. Kalau pada saat masuk taruna dia ada namanya Perduptar, peraturan kehidupan taruna, ada aturannya.
yang benar-benar sangat tidak bisa ditolerir, yang pertama mencontek. Pada saat ujian dia ketahuan mencontek, itu langsung dikeluarkan, langsung diganti bajunya pakai baju sipil. Langsung gugur berarti Pak? Dipecat namanya. Itu tidak boleh, haram hukumnya kalau di kami. Kalau udah dipecat gitu, semisalkan dia mau masuk lagi, biasanya udah di blacklist. Udah di blacklist. Iya, udah ada datanya, dia nggak akan bisa masuk, kecuali mungkin nanti dia ke instansi lain, saya nggak paham lah kan. Iya. Tapi kalau contoh dia dari Akmil mau masuk Akmil, udah di blacklist dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kan selama kita jadi taruna tuh dia ada aturan tadi saya bilang, itu ada bukunya kan, Perduktar itu. Kalau kita pesiar, entah cuti atau kemana saja, tidak boleh menggunakan pakaian yang bukan taruna, pakaian dinasnya. Ya kan, ada pakaian PDH-nya, banyak dia pakaiannya itu. Ada pakaian olahraga, PDU, ada untuk namanya upacara, banyak sekali. Pada saat kita pesiar nih, pulang contohnya cuti, kamu kelihatan nggak pakai menggunakan pakaian itu, dipoto orang, itu langsung dipecat. Dijamin, itu saya nggak bohong itu. Makanya hati-hati, ya kan. Nah ini pada saat setelah jadi taruna, pada saat seleksi. Nah kalau seleksi kan nggak begitu kelihatan dia, paham ya kan? Iya, Pak. Kan kita mendaftar masing-masing masih di luar, yang daerah kan di dalam. Kalau di dalam selama dia tidak pergi, tidak keluar dari asrama, nggak apa-apa. Tapi kalau dia udah ketahuan dia keluar, contohnya kan keluar dari asrama aja sedikit, ketahuan pelatih, nah itu bisa dikeluarkan. DO. Nah ikutin aja aturannya. Oke. Lalu Pak, sebagai salah satu lulusan Akademi TNI, mohon berkenan apakah boleh Bapak memberikan semangat atau motivasi untuk rekan-rekan Vano yang saat ini akan berjuang mengikuti seleksi Akademi TNI tahun 2025, termasuk sama Vano juga, Pak? Motivasi saya buat rekan-rekan adik-adik saya ini, generasi, pada intinya kita mencari kerja ini kan semua ada pintunya, paham ya kan? Sama kayak kita, kayak saya lah, mencari kerja sebagai tentara, berbakti kepada bangsa dan negara, ya kan? Kalau kita berpikir tentara, jangan pernah kita berpikir materi. Yang kita pikir hanya satu, pengabdian. Selama kita menjadi pegawai negeri Indonesia, ya kan, baik itu PNS, ASN ataupun TNI pada umumnya, jangan pernah kita berpikir aneh-aneh. Berpikiran satu aja, pengabdian buat negara, ya kan. Saya rasa pahalanya itu besar lah, ya kan. Kalau di dalam agama kita itu, kita perang sebagai tentara membela negara kita, tanah air kita, jaminannya surga. Kalau dalam agama saya Hindu, jaminannya surga. Saya rasa di Islam pasti sama juga, ya kan. Nah, hidup itu kita tidak pernah tahu, kita jalani. Kalau kalian senang melihat tentara dengan bagaimana attitude-nya di luar, ya kan, bagaimana kelakuan mereka, bagaimana saya pingin tentara itu benar-benar bisa membantu masyarakat kalangan bawah, ya kan. Banyak itu kayak dalam 8 wajib TNI kami kan, itu disampaikan kan salah satunya untuk membantu masyarakat lemah. Nah, saya harapkan kalian jadi tentara bukan atas dasar berpikiran yang pertama kerja, tapi pengabdian. Yang kedua, profesi. Setiap orang kan sudah ditakdirkan jalurnya. Ada yang ingin jadi tentara tapi ternyata nggak bisa. Ada yang tidak mau jadi tentara, tiba-tiba dia larinya tentara. Kan kita nggak pernah tahu itu, ya kan? Kayak saya tadi baru cerita sama anggota saya kan, baru daftar jadi baru calon aja kan, calon Akmil, ya kan. Itu sombongnya mentereng, ya kan. Kalau di kampung biasanya, daftar catat Akmil contohnya gitu, itu udah sombong kali. Tiba-tiba kita nggak pernah tahu kan, ada yang nggak nyantai-nyantai aja, orang nggak pernah tahu kan, tapi dia daftar tapi kan nggak terlalu ambisi gitu, masuk dia kan, kita tidak pernah tahu. Intinya motivasi kepada kalian adik-adik kami ya, yang pertama itu selalu rajin berdoa, sembahyang, ya kan. Kalau yang Islam 5 waktu, kalau yang kami Hindu 3 waktu, selalu memohon kepada Tuhan. Manusia ini makhluk lemah, tapi manusia adalah makhluk yang sempurna, jangan salah. Terus yang kedua, usaha. Tuhan selalu akan memberikan ujian. Kalau kalian mau naik tingkat, contohnya kayak SD kan, mau ke SMP kan tidak mungkin langsung naik ke SMP, pasti ada ujiannya kan. Nah kalau kalian bisa mengalami ujian itu dengan cara berusaha,
berusaha sekuat mungkin dengan segala cara yang positif ya, bukan negatif. Saya rasa pasti akan ada jalannya. Ya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, siapkan diri kita mulai sekarang bagi yang mau mendaftar tentara, jangan sampai ditato, itu nggak boleh. Terus ditindik nggak boleh. Siapkan badan kita, olahraga yang bagus, ya kan, makan yang bergizi, ya kan. Sekarang udah Bapak Prabowo kan, anak sekolah semuanya diberikan makan gizi gratis, ya kan. Ya tujuannya supaya generasi kita ke depan kan bagus dia. Nah itu yang terakhir, saya harapkan dengan modal 3 itu saja, saya rasa pasti akan apa yang kita cita-citakan, saya rasa pasti akan terkabul. Ya. Oke. Baik teman-teman, jadi pada episode kali ini kita telah membahas secara rinci tentang penerimaan calon taruna Akademi TNI 2025 dan juga yang pastinya pendaftaran taruna ini tidak dipungut biaya sama sekali ya teman-teman, alias gratis. Dan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk memberikan kesempatan yang adil dan transparan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pemuda-pemudi di Kabupaten Karimun yang memenuhi syarat. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan atas penjelasan yang sangat detail dan rinci tentang penerimaan calon taruna. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia menonton dan mendukung YouTube Podcast Laksana. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.